Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber dan langsung saja kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Sebelum kita mulai, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Yulidia Saparini, MPD. Saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Bani Saleh. Saya mulai pertanyaannya ya, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang menjadi alasan utama Ibu dalam memilih profesi sebagai dosen? Oke, dosen itu adalah cita-cita saya. Sejak saya lulus kuliah S1, saya sudah melamar jadi dosen. Allah, saat itu Allah punya kehendak lain. Nah, yang diterima adalah profesi sebagai guru SD. Nah, jadi saya berpikir saat itu, mungkin ini sebagai ilmu ya dari pengalaman saya untuk menjadi dosen. Nah, setelah itu saya berkarir sebagai sebagai guru, pada di wali kelas, kemudian di kepala sekolah di SD, kemudian di kepala sekolah di SMP. Nah, kemudian datang lagi tuh tawaran untuk lamaran menjadi dosen. Nah, kesempatan ini tidak saya buang ya, karena memang ini adalah keinginan saya untuk menjadi dosen. Kenapa saya ingin jadi dosen? Karena berhubungan dengan karena saya sebelumnya menjadi guru. Dosen dan guru itu sama-sama pendidik, di mana pendidik itu pasti kalau kita lihat dari sisi agama itu, utama agama Islam itu, nah itu sebagai jalan untuk mengumpulkan amal jariah kita ya. Karena selain itu juga kita mengembangkan ilmu menjadi dosen itu. Jadi dari pengalaman saya menjadi guru di lapangan, nah kemudian masuk pada dosen pendidikan, nah itu sangat relate gitu. Dan pengalaman saya itu bisa dijadikan sebagai materi pembelajaran juga gitu ya. Jadi pada saat menjelaskan, saya bukan menjelaskan secara teori tapi juga fakta di lapangan. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu bagaimana peran dosen dalam membentuk karakter dan pola pikir mahasiswa? Besar dan sangat penting ya, tentunya apalagi dalam dunia pendidikan. Bukan hanya kita menyampaikan ilmu pastinya kan. Di situ apalagi ini untuk membentuk seorang guru, tentunya di mana guru itu juga harus menjadi model nantinya. Nah, sebelum dia menjadi model yang baik bagi siswa-siswanya nanti, nah perlu dosen ini membentuk mahasiswanya, nah karakter mahasiswanya maksudnya, mulai dari kedisiplinan, misalnya kedisiplinan dalam memulai pelajaran gitu ya, nah tepat waktu, kemudian juga pengumpulan tugasnya harus juga tepat waktu. Selain itu personality ya, bagaimana karakter guru atau sifat guru yang harus membimbing, mendidik dengan kesabaran, kemudian juga mengajarkan nilai-nilai ya, mengajarkan nilai-nilai itu tentunya seperti misalnya santun gitu kan, kemudian bagaimana berpenampilan, berpakaian itu harus bersih, rapi, kemudian juga harmoni. Nah ini yang semua menjadi dasar seorang guru itu yang nantinya kan akan ditiru oleh siswanya gitu ya. Yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar di kelas? Tantangan terbesar saya saat ini adalah kebiasaan mahasiswa ya, kebiasaan terutama dalam hal mahasiswa itu mengerjakan tugas ya, karena mungkin banyak kemudahan yang diperoleh. Kalau dulu kan, kalau kita ya, zaman saya menjadi mahasiswa, untuk membuat makalah itu kita harus membaca berbagai jenis buku ya, banyak jurnal. Kalau dulu belum banyak jurnal ya, tapi lebih banyak kita buku teks gitu ya, kita harus cari ke perpustakaan. Nah untuk mencari bukunya itu juga kan kita perlu mengetahui caranya gitu kan, dari katalog dulu dicari di nomor berapa, di rak berapa gitu kan. Nah terus bidang ilmunya apa, kalau sekarang kan lebih mudah, tinggal mengetik judulnya atau kata kuncinya sudah keluar semua gitu dari jurnal-jurnal pun banyak. Jadi mahasiswa tidak perlu mengeluarkan waktu, energi pergi ke perpustakaan gitu kan, tinggal ada di rumah, ada di depan laptop semuanya. Nah kemudahan-kemudahan ini yang membuat sebetulnya kalau dipergunakan atau dimanfaatkan dengan baik, itu akan membuat atau memberikan keuntungan yang besar buat mahasiswa, terutama untuk pengembangan ilmu ya, dan untuk mencari wawasan gitu ya, mencari sumber-sumber. Itu akan lebih mudah ya kalau dilakukan. Tapi pada dasarnya karena mungkin anak-anak sekarang itu dari kemudahan dosen dan mahasiswa antara pendidik dengan anak didik atau peserta didik ya. Kenapa? Karena apalagi ini di satu bidang ilmu ya, nanti akan melanjutkan apa yang sudah atau mempraktekkan di lapangan apa yang sudah didapat dari kuliah di kampus. Nah hubungan yang baik dan harmonis antara dosen dengan peserta didik, tentunya peserta didik juga harus ada batas-batas kesopanan ya, antara dengan dekatnya hubungan itu menjadikan tidak ada batas. Justru di sini harus ada batas gitu ya, batas yang jelas namun tidak berjarak. Artinya apa ya, tetap
antara dosen dengan siswa itu bisa bekerja sama, contohnya dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat atau pada penelitian. Nah, supaya apa? Supaya siswa itu lebih mudah memahami dari hal yang lainnya ya, dari metode yang lainnya apa? Penelitian itu ya, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi di situ ada dampak dari ilmu yang sudah didapat berupa apa? Berupa hasil. Ya, hasilnya bisa apa? Bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Nah, harmonis hubungan antara peserta didik dengan dosen itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Pentingnya di sini karena dengan hubungan yang harmonis, namun tentunya ada batasan-batasan ya, batasan-batasan sesuai norma dan juga batasan antara pendidik dengan peserta didik. Nah, ini contohnya misalnya bisa berkolaborasi. Nah, kalau mahasiswa dan dosen itu bisa melakukan penelitian bersama atau pengabdian pada masyarakat bersama, tentunya kan memiliki dua keuntungan ya, baik dari dosen yang terbantu penelitiannya atau kegiatan pengabdian masyarakatnya atau kegiatan tridharma perguruan tingginya yang dibantu oleh mahasiswa. Keuntungan mahasiswanya apa? Mahasiswa ini memiliki keuntungan untuk lebih memahami materi, gitu ya, untuk memahami ilmunya dan juga praktek di lapangan, gitu ya. Bagaimana ilmu itu diaplikasikan di lapangan, begitu. Pertanyaan nomor 6, apa pendapat Ibu tentang penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar saat ini? Iya, sesuai dengan kemajuan teknologi ya, itu juga harus mengikuti karena kan nanti kebutuhannya mungkin di tahun 2045 gitu kan, di masa Indonesia Emas ini dengan cepatnya pertumbuhan atau kemajuan teknologi ini ya, kita harus bisa menyiapkan anak kita nih bagaimana baik secara emosi ya maupun secara kognitifnya. Jadi bagaimana mereka nanti bisa bertahan, bisa berkompetisi gitu kan. Ini harus disiapkan. Contohnya sekarang kan sudah ada dari kurikulum sekarang ini kan tentang coding dan AI dalam pembelajaran gitu kan. Nah, ini kalau guru tidak mau berubah ya atau tidak mau belajar tentang hal ini, tentunya dia akan ketinggalan gitu. Dia akan ditinggalkan, baik ditinggalkan peserta didiknya, akan mencari sekolah-sekolah lain yang tentunya memenuhi dari kebutuhan dia di saat ini. Jadi bukan hanya hafalan saja, bukan hanya belajar tentang pengetahuan saja, tapi tadi harus disejajarkan dengan kemajuan teknologi. Pertanyaan yang ketujuh, apakah Ibu punya tugas tambahan selain dosen atau menjabat sebagai struktural di kampus? Ya, alhamdulillah. Saya saat ini diamanahi untuk menjadi seorang wakil dekan di Fakultas Pendidikan. Bisa Ibu menjelaskan tugas dari jabatan Ibu itu apa aja? Ya, tugas saya itu adalah pertama membantu pekerjaan ada tugas dari dekan ya. Nah, salah satunya untuk wakil dekan itu ada bidang akademik dan ada bidang non akademik. Kalau untuk bidang akademik saya mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran di kampus itu atau proses pembelajaran selama 1 semester dan melakukan juga yang monitoring dan evaluasi di akhir semester. Kemudian juga saya membina dan mendampingi dosen untuk mencapai jenjang karir dosen. Selain itu juga di bidang kemahasiswaan. Ya, di bidang kemahasiswaan, saya membina nih mahasiswa-mahasiswa untuk berorganisasi ya, dalam organisasi untuk membuat sebuah kegiatan ya, atau juga dalam sisi membina nilai-nilai yang sesuai dengan visi misi kampus supaya mahasiswa itu memiliki satu kompetensi ya yang sesuai dengan standar lulusan di kampus gitu. Saat itu juga saya membuat laporan yang membantu dekan untuk membuat laporan kinerja selama 1 tahun di fakultas itu. Jadi mulai dari tridharma perguruan tinggi dosen, terus kegiatan kemahasiswaan, kemudian proses perkuliahan, nah semua menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wakil dekan? Karena saya juga ada 11 dosen ya di bawah saya yang harus saya bimbingin, saya bina gitu kan, dan juga mahasiswa-mahasiswa dari 2 jurusan ya, jurusan SD dan PG PAUD. Nah, yang dibutuhkan adalah leadership tentunya ya, leadership. Jadi kemampuan kita memanage sumber daya manusianya maupun memanage pekerjaan kita ya. Nah, bagaimana juga kita membagi waktu untuk semua tugas-tugas kita. Itu itu beberapa kompetensi yang memang tugas kita sebagai dosen. Dan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan untuk kedepannya? Pertama di dunia pendidikan ya, harapan saya adalah semua sivitas akademika dan juga pendidik di seluruh Indonesia ini pertama adalah memiliki kesejahteraan yang baik gitu ya. Karena kan selama ini kesejahteraan terutama untuk swasta ya, sekolah swasta, kemudian baik guru maupun dosennya memang perlu ditingkatkan. Yang kedua harapan saya adalah pemerintah memberikan banyak pelatihan-pelatihan ya yang sifatnya berkualitas ya untuk kemajuan dunia pendidikan, terutama untuk kelembagaan di perguruan tinggi maupun di pendidikan menengah dan dasar. Selain itu juga kurikulum ya, untuk kurikulumnya. Nah, ini sangat dinamis ya. Jadi
sebelum guru menguasai gitu kan, menguasai satu kurikulum sudah ada kurikulum yang baru gitu kan, sehingga karena tidak semua guru itu berada di kota ya, di mana informasinya itu sangat mudah didapat. Nah, daerah-daerah itu sangat lambat gitu informasinya, sehingga tidak merata pendidikan itu. Walaupun pemerintah memang sudah berusaha membangun sebuah jaringan internet gitu ya untuk kemudahan itu. Namun mungkin pengawasan dan monitoring evaluasinya itu kurang gitu, sampai ke di lapangan itu kurang. Jadi itu bisa ditingkatkan lah. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktu luangnya untuk wawancaranya. Saya doakan Ibu menjadi sukses dan dimudahkan untuk tugas-tugasnya. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.